Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini adalah pilihan. Di hadapan kita Allah selalu siapkan dua jalan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Terdapat dalam surat Al-Balad, wa hadainahu an-najdain. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Ahli tafsir mengatakan, termasuk Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, maksud ditunjukkan dua jalan, disampaikan ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Dan kita disuruh memilih jalan mana yang mau kita tempuh. Dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih jalan kebaikan sehingga kita berjalan di atas jalan kebaikan itu. Sebagaimana Allah memberikan kemampuan juga kepada kita untuk memilih jalan keburukan sehingga kita berjalan di jalan keburukan itu. Kedua-duanya Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melakukannya. Dan terbukti manusia tergolong kepada dua golongan. Sebagian yang menempuh jalan kebaikan dan sebagian lain menempuh jalan keburukan. Dan manusia adalah manusia. Apa yang digunakan oleh manusia-manusia yang menempuh jalan kebaikan dimiliki oleh orang-orang yang menempuh jalan keburukan. Dan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang menempuh jalan keburukan juga dimiliki oleh orang yang menempuh jalan kebaikan. Artinya manusia adalah manusia. Berarti manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih yang baik atau memilih yang buruk. Namun dianjurkan, dimotivasi, diarahkan, diajak untuk memilih yang baik-baik. Kemudian dilarang, disampaikan, diterangkan bahaya berjalan di atas jalan yang buruk dan akibat daripada perjalanan di atas jalan yang buruk itu, dan akibatnya teramat dahsyat. Dan kita dilarang, disuruh untuk menjauhinya, namun Allah tidak tutup kalau seandainya memang itu yang kita inginkan. Inilah dia wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Dan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kami tunjukkan kepada manusia dua jalan, persis seperti apa yang Allah katakan dengan lebih jelas di dalam awal surat Al-Insan. Di awal surat Al-Insan, Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mengatakan kepada kita, inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur. Dan subhanallah, hanya Allah yang mampu menciptakan ciptaan yang seperti ini. Kita yang berotot, kita yang memiliki kemampuan yang sangat banyak, kita yang memiliki mata, memiliki telinga, memiliki tangan, memiliki tulang, memiliki darah dan daging, memiliki jantung, paru-paru dan yang lainnya, itu berasal dari setetes air. Asal usul penciptaan kita setetes air. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia selalu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang muncrat, yang terpancar. Dari air kita diciptakan Allah. Dan tidak ada siapapun yang mampu menciptakan dari air sesuatu yang keras seperti tulang. Apalagi airnya hanya setetes. Tak
akan ada orang yang menciptakan dari air sesuatu yang bisa berfungsi seperti jantung, sesuatu yang bisa berfungsi seperti mata, telinga, pendengaran. Ini kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi. Dia kami ciptakan agar kami uji dia. Kami uji dia. Ketika dia kita ciptakan, ketika dia kami ciptakan, kami ingin menguji dia. Berarti kita hidup untuk melakukan atau menjalani proses ujian. Hidup kita semuanya, dari mulai balik kita, dari mulai kita balik sampai tutup usia, itu semuanya untuk mengalami proses ujian. Karena Allah mengatakan nabtalihi, kami ingin menguji manusia itu. Faja'alnahu sami'an basira, dan untuk diuji itu Allah berikan bekal. Manusia itu diberikan kemampuan untuk mendengar dan kemampuan untuk melihat. Setelah itu Allah katakan, dan ini yang menjadi wajh syahid di dalam pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini, inna hadainahus sabil. Sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada manusia jalan. Jalan di sini maksudnya adalah jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Kami tunjukkan jalan itu kepada manusia. Hai manusia, jalan yang baik dan benar ini. Wahai manusia, jalan yang tidak baik dan tidak benar ini. Kalau kalian berjalan di atas jalan yang baik dan benar, sesuai dengan yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulullah SAW, kalian akan mendapatkan ridho Allah dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau seandainya kalian berjalan di atas jalan yang tidak baik, di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian akan mendapatkan mudarat, keburukan di dunia dan di akhirat, dan hasil akhirnya adalah di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah diterangkan semuanya oleh Allah dan tidak ada yang tersisa. Inna hadainahus sabil. Sesungguhnya manusia telah kami tunjukkan kepadanya jalan. Tinggal dia memutuskan, hatinya memutuskan, imma syakiran wa imma kafura. Apakah dia ingin menjadi orang yang syukur, lalu dia menjadi orang yang bersyukur, menempuh jalan kebaikan, au kafura, atau dia menginginkan untuk menjadi orang yang kufur, lalu berjalan di atas jalan kekufuran. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita memilih dan mengatakan hati kita yang memilih, imma syakira wa imma kafura. Ada orang yang memilih jalan yang syukur, maka dia menjadi orang yang bersyukur. Ada orang yang memilih jalan kufur, sehingga dia menjadi orang yang kufur. Dan hidup ini adalah nabtalihi, ibtila. Hidup ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujian itu? Ujian itu adalah kita selalu berada di persimpangan jalan. Kita selalu berada di mana? Di persimpangan jalan antara jalan kebaikan dan jalan kebenaran, dan antara jalan keburukan dan jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu jalan kebaikan dan kebenaran, yang satu jalan keburukan dan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jalan itu. Setiap saat kita berada di persimpangan itu. Demi Allah, kalau kita mencermati hari demi hari yang kita lalui, demi Allah kalau kita perhatikan hari demi hari yang kita lalui, setiap apapun yang akan kita lakukan, kita berada di persimpangan jalan itu. Ketika lidah ini mau mengucapkan kata-kata, kita berada di persimpangan jalan. Mau ambil jalan kanan, jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, sehingga kata-kata yang kita keluarkan di lisan adalah kata-kata yang diridhoi Allah saja. Sehingga ketika ada keinginan untuk mengeluarkan kata yang tidak diridhoi oleh Allah, kita tahan. Kalau ada kata-kata yang akan menyakitkan orang lain, kita tahan. Karena itu perintah Allah, itu jalan kebaikan. Kalau ada kata-kata yang akan melukai perasaan saudara kita, kita tahan lidah kita itu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar-benar muslim adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya.
atau kita mau memilih jalan keburukan dengan lisan kita. Dan kita tidak peduli kata-kata yang kita keluarkan dengan lisan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar kata-kata ghibah, keluar kata-kata namimah, keluar kata-kata carut, keluar kata-kata yang membuat orang lain sakit hati, yang mencederai dan melukai perasaan orang lain. Itu setiap kita akan mengucapkan kata, kita berada di persimpangan jalan. Setiap kita mau melihat, kita berada di persimpangan jalan yang sama. Ada sesuatu yang dihalalkan Allah untuk dilihat, dan ada sesuatu yang tidak dihalalkan Allah untuk dilihat. Setiap kita mau mendengarkan sesuatu dengan telinga kita, kita berada di persimpangan jalan. Ada sesuatu yang boleh untuk kita dengarkan dengan telinga kita, dan ada sesuatu yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dengar dengan telinga kita. Setiap kaki kita mau kita langkahkan, kita berada di persimpangan jalan. Boleh jadi langkah kita langkahkan ke langkah-langkah ke tempat-tempat, kita langkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, dan boleh jadi juga kita langkahkan langkah kita ke tempat-tempat yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.